Salam buat saudara-saudara sekalian, rekan-rekan pendeta atau penatua diaken yang sedang mempersiapkan khotbah untuk minggu tanggal 12 Juni 2022. Berikut kami akan menyampaikan beberapa catatan untuk tambahan bagi persiapan saudara-saudara. Mari kita membaca Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Demikian untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikian nats khotbah kita untuk tanggal 12 Juni 2022. Kita akan mulai dari latar belakang nats. Saudara, Mazmur ini diawali dengan kalimat untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Kalimat ini menunjukkan siapa sesungguhnya pendengar dari Mazmur ini, yaitu pemimpin biduan. Artinya lagu ini dinyanyikan untuk pemimpin biduan. Dan penulis Mazmur ini sendiri ialah Daud. Dan pengiring nyanyian ini adalah Gitit. Jadi sangat lengkap disebutkan. 2. Di dalam Mazmur ini Daud berbicara tentang kemuliaan Allah dan bagaimana kemuliaan manusia dan takdirnya adalah refleksi dari kemuliaan Allah sendiri. Pada ayat 2, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Ya Tuhan, Tuhan kami. Coba kita perhatikan, ada dua kata Tuhan di sini. Namun Tuhan yang pertama semuanya berhuruf besar, dan Tuhan yang kedua hanya T-nya yang berhuruf besar. Nah, seperti kita ketahui, kalau di dalam Alkitab kita temui Tuhan dalam artian seluruhnya huruf besar, itu pasti merujuk kepada Yahweh atau Jehovah. Nah, dalam bahasa Ibraninya, ya Tuhan, Tuhan kami, Jehovah Adonainu. Jehovah Adonainu. Di sini Daud memperkenalkan nama Tuhan sendiri. Nama Tuhan sendiri yaitu Yahweh, dan Adonainu adalah posisinya di hadapan jemaat, posisinya di hadapan kita. Yahweh yang adalah Tuhan kami. Dengan kata lain, ya Tuhan, Tuhan kami, tempat kami bernaung, pendukung kami, hakim kami, pengendali hidup kami. Kira-kira begitu. Kedua, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit. Dengan menyebut demikian, Daud ini memperkenalkan Allah bukan hanya Allahnya Israel, karena di seluruh bumi ya, namun ia juga Allah bagi seluruh bumi. Namanya begitu mulia di seluruh bumi. Bahkan pada saat yang sama dunia tidak cukup untuk mengukur kemuliaan Allah, karena keagungannya juga mengatasi langit. Nah, di dalam bahasa Indonesia disebut langit, tapi kalau kita membaca Alkitab bahasa Inggris, dia menyebut heavens. Tentu berbeda sedikit ya, karena heavens itu surga. Ayat yang ketiga, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Bila pada ayat 2 menggambarkan keagungan dan kemuliaan Allah di dalam ciptaan, yaitu bumi dan langit, maka pada ayat 3 Daud menggambarkan keagungan Allah dapat terlihat pada anak-anak kecil dan anak-anak yang menyusu.
Daud di sini menyentuh tema umum di dalam Alkitab kita, di mana Allah menggunakan hal-hal yang terlihat lemah untuk menunjukkan kemuliaan dan kekuatannya. Jadi tidak hanya pada langit dan bumi, tapi pada anak-anak yang lemah. Coba kita baca 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Adakah sesuatu yang lebih lemah dari seorang bayi, saudara? Di sini terdapat pesan yang mendalam yang ingin mengatakan bila Allah dapat memamerkan kekuatannya melalui seorang bayi yang lemah sekalipun, tentu ia juga dapat menunjukkan kuasanya di dalam kelemahan saudara dan kelemahan saya. Bukankah ini khotbah yang sangat menyentuh? Mari kita bandingkan dengan Matius 21 ayat 15 sampai 16. Matius 21 ayat 15, tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Pada ayat 16, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Nah, Tuhan Yesus sendiri mengutip bahan kita ini. Kemudian ayat 4 dan 5, jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara, kalau bicara tentang bintang-bintang, bagi bangsa Timur Tengah, ilmu perbintangan bukanlah hal yang asing. Mereka sangat terbiasa dengan itu. Mereka telah memanfaatkan bintang-bintang dengan sangat baik sebagai penuntun jalan mereka melintasi gurun. Karena kita ketahui gurun bisa berubah setiap saat karena badai. Hari ini ada gunung di sini, lalu ada badai, gunung itu kemudian lenyap, atau gunung itu bergeser, sehingga orang tidak mungkin memanfaatkan jalan darat sebagai penuntun jalannya. Mereka harus meneropong bintang karena bintang selalu pada tempatnya. Sehingga walaupun kontur tanah berubah-ubah, tapi bintang itulah yang akan menuntun jalan mereka. Nah, Daud mengerti betul begitu banyak bintang-bintang di langit yang jauh lebih besar dan lebih hebat dibandingkan manusia. Sehingga ia menjadi heran, mengapa Allah kemudian mengingat dan mengindahkan manusia yang jauh lebih kecil dari bintang-bintang. Ini yang membuat Daud merasa kagum. Daud kagum mengapa Allah yang agung dan besar itu memberi perhatian kepada manusia yang sedebu saja dibandingkan ciptaan yang lain. Ibarat sehelai daun di tengah hutan belantara, tentu ia tidak berarti apa-apa. Namun Allah membuatnya hampir sama dengan dirinya sendiri dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Daud mengatakan ini. Sekali lagi Daud menggunakan kata anak manusia, Ben Adam, untuk mempertegas kelemahan dan kecilnya manusia, sekaligus kontras dengan benda-benda langit yang luar biasa. Namun kata mengindahkannya, di dalam bahasa Indonesia mengindahkannya, bila kita membaca dalam bahasa Inggris, that you visit him, menerangkan adanya hubungan yang khusus antara Allah dan manusia. Lalu selanjutnya, namun engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah. Bukankah ini yang disebut imago Dei, atau image of God, atau keserupaan, kesegambaran manusia dengan Allah? Namun engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah. Dalam terjemahan asli, kata yang digunakan ialah Elohim, sedikit lebih rendah dari Allah. Dia menggunakan kata Elohim, sedikit lebih rendah dari Allah. Di sini kita menemukan ide dasar Daud bahwa manusia sesungguhnya tercipta dalam rupa Allah. Nah, yang terakhir, pada ayat 7 dan 10, kekuasaan manusia dan keagungan Allah. Daud dengan merujuk kepada kitab Kejadian memahami bahwa mandat telah Allah berikan bagi Adam untuk menguasai seluruh ciptaan. Makna menguasai di sini bukan pada kesewenang-wenangan, namun lebih kepada tanggung jawab untuk mengelola seluruh ciptaan dengan bijaksana. Menyadari semua itu membuat Daud makin memuji kebesaran Allah
dan mendorong manusia menguasai ciptaan dalam terang Allah. Nah, saudara-saudara, itulah beberapa catatan yang kami sampaikan kepada saudara-saudara. Semoga catatan-catatan ini menambah referensi saudara untuk menyampaikan firman Tuhan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati.